ya. Di sini aku akan menjelaskan materi fungsi komposisi, fungsi inverse, dan juga sudut pusat dan keliling dalam materi klasifikasi. Yang pertama ialah fungsi komposisi. Jadi pengertian dari fungsi komposisi ialah penggabungan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan fungsi yang baru. Artinya dia menggabungkan dua ataupun lebih fungsi untuk menjadikan atau menghasilkan fungsi yang baru. Selanjutnya ada sifat-sifat komposisi. Jadi di sini ada 3 sifat-sifat komposisi. Yang pertama adanya tidak komutatif. Apa itu tidak komutatif? Jadi kalian ini tuh tergantung sama cara pengerjaan kalian. Mau kalian ngerjain misal mau GOF dulu, itu akan berbeda hasil akhirnya sama FOG. Jadi dia hasil keduanya ini bakalan beda tergantung dari cara kalian cara pengerjaannya gitu. Nah, yang kedua ada asosiatif. Asosiatif ini itu berbeda sama tidak komutatif karena dia itu mau kalian kerjain dari kiri terlebih dahulu, dari kanan terlebih dahulu, itu akan tetap sama hasilnya. Jadi senyamannya kalian mau ngerjain dari mana. Selanjutnya yang ketiga ada terdapat identitas. Ini tuh maksudnya kalian memasukkan fungsi, misal di sini kan ada F komposisi IX. Nah, di sini kan kita mencari si IX-nya ya, mencari si IX-nya. Nah, karena IX ini tuh kayak identitas, jadi dia bakalan menghasilkan identitas si FX ini. Jadi mau hasilnya, kita mau mencari apapun, itu hasilnya bakal tetap sama kayak asalnya. Contoh, kayak kita misalnya sini, aku masukin nilai fx. Nah, yang kedua bakalan nilai fx itu tersebut, jadi nggak ada perubahan. Oke, lanjut ke contohnya. Oke, jadi selanjutnya itu ialah contoh soal ya. Di sini ada diketahui nilai fx itu 2x plus 3, nilai gx x kuadrat min 4, nilai hx x min 2, nilai ix itu sama dengan x. Di sini kita yang ditanya itu FOGX sama GOFX. Nah, yang B itu F komposisi G komposisi HX sama F komposisi G komposisi HX, C F komposisi IX, dan D F kurung X plus 1. Contoh soal yang pertama itu kan kita disuruh mencari F komposisi GX sama G komposisi FX ya. Kita ke yang FOG dulu. Nah, kalau misal ditanyanya F komposisi GX itu nulisnya seperti ini. Jadi F terus dalam kurung GX. Nah, cara penyelesaiannya itu kita masukkan dulu nilai F, tapi yang depannya aja. Ini kan depannya itu kan 2x sama 3 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita masukin dulu yang pertama di depan 2 ya. Di sini 2. Lalu kita masukkan atau kita turunkan nilai GX. Nilai GX kan di sini x kuadrat sama x kuadrat min 4. Kita turunin di sini. Lalu ini plus 3 dari mana? Plus 3 itu dari si fx-nya. Jadi ditaruh di depan sama ditaruh di belakang. Nah, selanjutnya ini kok di sini bisa 2x kuadrat. Jadi di sini kita kalikan 2 dikali x kuadrat, 2 dikali 4. Nah, 2 dikali x kuadrat itu kan sama dengan 2x kuadrat. Di sini kuadrat ya. Nah, min 8. Kenapa ini min? Karena dia mengikuti dari sini. Ya, mengikuti dari sini. Dan 8 itu dari hitungan apa? Jadi 8 itu dari 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi ditulis di sini tulis 8 ditambah 3. Yang nilai fx paling belakang itu kita turunin ya. Nah, terus kita hitung deh 2x kuadrat ini kan dia udah tetap, jadi dia cuma turun aja. Terus min, jangan lupa minnya. Terus 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ini jawabannya. Nah, lanjut ke soal yang GOFX.
ini tuh sama seperti ini. Jadi kita tulisnya tuh seperti ini. Y dalam kurung fx. Nah, ini juga sama. Kita turun di sini kan G ini kan nilainya x kuadrat ya. Kita tulis dulu di sini. Nilai fx-nya kita masukin 2x plus 3. Nah, lalu karena dia x ini kan satu doang ya, satu kuadrat lah ibaratnya. Jadi kita satuin aja karena kan dia di sini ada x juga. Di sini ada x juga. Jadinya disatuin. Jadi ini pindah ke sini tapi kuadratnya tetap ada. Min 4. Min 4 dari mana? Min 4 dari si nilai dx-nya. Min 4. Nah, lalu cara menghitungnya gimana? Jadi kalian masih ingat rumus kuadrat nggak sih? Jadi gini. Ini ialah rumus kuadrat. Jadi kita memakai rumus kuadrat. Rumus K kalau kataku. Nah, kita di sini masukin nilainya. Di sini kita masukinnya itu 2x tambah 3. Nah, ini A, ini B. Lalu langsung tulis aja 2x kuadrat. Di sini ada kuadrat ditambah di sini taruh 2. Ini 2 tuh emang udah bawaan dari sananya. Terus AB berarti 2 sama 3. 2 sama 3. Nah, ini bukan 23 tapi emang 2 sama 3. Nah, terus ditambah B kuadrat berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat. Ya. Udah, terus abis dari sini cara penyelesaiannya tetap 2x kuadrat ditambah 2 kali 2 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 ditambah, jangan lupa 3 dikali 3 kali berapa? 3 kali 9 ya? Apa kali 2? 3 kali 3 sama dengan 9. Kita masukin lagi ke sini. Nah, 2x kuadrat ditambah 12 ditambah 9. Sama kan? Ini. Nah, ini min 4 ini dari nilai si ini dx-nya. Jangan kalian lupain. Si min 4. Lalu udah 4x kuadrat turunin. Oh, sorry. Di sini di sini kan 2 ya. Maaf, 2 dikali 2 sama dengan 4x kuadrat. 2 dikali 2 4 dikali 3 12. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi di sini kita masukin ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Min 4 dari nilai si dx-nya. Lalu hasilnya ialah ini 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5. Hasilnya apakah sama kayak ini? Ini sama ini? Beda bukan? Jadi berarti dia menunjukkan sifat tidak komutatif karena tidak sama walaupun kita mengerjakannya itu dibalik-balik. Selanjutnya ada yang asosiatif. Yang asosiatif itu kita mencari F komposisi G komposisi HS. Tulisnya seperti ini. Ini ya, jangan lupa. Terus yang pertama kita masukin 2. 2 dari mana? 2 itu dari si ini. Dari yang pertama 2x kuadrat. Kita masukin di sini 2. Lalu kita masukin nilai dari si hx-nya ini. Nilai dari hx kita masukin ke sini. Lalu jangan lupa kuadratnya dari si FOG. Nah, di sini kan ada kuadrat. Kita masukin ke sini. Lalu ditulis 2 dalam kurung x kuadrat min 4 plus 4 min 5. Nah, jadi kok bisa langsung kayak gini? Jangan kita lupain sama rumus K. Rumus K ataupun rumus kuadrat. Nah, jadi di sini itu sama. Jadi 2 dikali x kuadrat, 2 dikali 4, 2 dikali 4 juga. Di sini 4x ya. 4x. 2 dikali x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Ini ada kuadratnya. Lalu min 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8x. Lalu
2 dikali 4 lagi, tapi ini 4 biasa, jadinya 8 juga min 5. Min 5 dari mana? Min 5 dari si dari si hx. Bukan, dari mana itu? Oh jadi min 5 itu dari si nilai FOG ini yang paling akhir. Kita masukin ke sini. Terus 2x kuadrat min 8x, 8 min 5. Jadi jawabannya adalah 2x kuadrat ini tetap turun, 8x juga tetap, lalu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selesai. Terus selanjutnya ada f g, hx. Ini cara penulisannya. Ini cara penulisannya yang lengkap. Lalu kita turunin x sama g nya, kita masukin nilai hx nya. Nilai hx itu di sini x min 2. Kita masukin di sini x min 2, x nya turunin, lalu nilai hx ini kita majuin. Kita majuin di sini, lalu pakai kuadrat. Kuadrat itu dari mana? Kuadrat itu dari si nilai gx nya. X kuadrat min 4. Karena di sini nilai gx belum kita expose, jadinya kita taruh di kuadrat di sini. Min 4. Lalu turunin fx nya, x kuadrat min 4x ditambah 4 min 4. Gimana caranya? Kita pakai cara rumus kuadrat lagi. A kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Kita di sini pakai rumus itu x min 2 ya. Jadi x nya kuadrat ditambah 2 A sama B, jadi x sama 2 ditambah 2 kuadrat. Jadinya x kuadrat ya tetap x kuadrat ditambah 2 dikali x sama dengan 2x, 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. 2 di sini kan ada 4, jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4. X. Jadi nilai ini dari rumus K kita taruh ke sini. Lalu min 4 dari mana? Min 4 dari si ini dx. Lalu kita juga deh, ini x kuadrat atau turun sama n nya min 4x nya turun 4. Terus di sini 4 karena sama-sama 4 jadi kita silang aja. Kita habisin aja. Min 3 dari mana? Min 3 itu dari si mana sih? Kan lupa. Itu min 3 dari mana, Buzil? Halo nih. Wait, itu min 3 dari mana? Tuan. Udah intinya itu begitu. Terus kita turunin plus 3. Lalu hasilnya 2x kuadrat. Ini kan nilai x itu kan tadi 2. Tadi kan 2. Lalu kita kali 2 dikali x kuadrat, 2 dikali 4. Selesai di sini. Terus 2 kali x kuadrat sama 2x kuadrat. Terus min 8, 2 kali 4 sama dengan 8, min 8, 8x plus 3. Sudah selesai. Hasilnya sama seperti ini, berarti dia asosiasi. Jadi yang pertama itu ada f komposisi ix. Jadi dia penulisannya itu seperti itu. Oke. Lalu ini tuh sama aja kayak nilai fx seperti omongan aku yang pertama. Mau kamu masukin nilai apapun ya berarti keluar itu. Jadi ya udah karena dia identitas jadi dia fx ya sama fx aja. Jadi udah nilainya sama kayak 2x. Selesai. Nah, yang terakhir ya itu fx ditambah 1. Jadi nilai f kita turunin 2x ya, di sini 2x. X plus 1 itu dari mana? Dari si nilai yang emang diperoleh di sini dari soalnya. Lalu ditambah 3. Tambah 3 dari mana? Dari nilai fx nya.
ya, dari nilai fx. Lalu kita kali 2 dikali x, 2 dikali 1. 2 dikali x sama dengan 2x, ditambah 2. 2 kali 1, 2. Ditambah 3, tambahnya turunin. Lalu udah deh. 2x ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selesai. Kita lanjut ke fungsi inverse. Itu adalah fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu ialah kebalikan dari suatu fungsi. Jadi sebelum kalian lihat ke semua ini, kita lihat ke sini dulu. Jadi di sini aku contohkan tuh kayak AB plus C, ya, AB plus C. Itu caranya gampang banget. B tetap di atas, C tetap di atas, tapi A turun ke bawah. Dan ini itu kebalikannya. Jadi kalau di sini plus, di sini min. Kalau di sini plus, di sini min. Kalau di sini min, di sini plus. Karena di sini plus, itu di sini min. Contoh. Ya. A B min C per kalau inverse-nya berarti B plus C per A. Ini mudahnya. Nah, terus ke contohnya kayak gini. Nilai fx itu 2x plus 4. Berarti kalau inverse-nya ini adalah inverse ya, itu berarti x min 4 per 2. Ini tetap x tetap di sini, 4 tetap di sini, plus ini diganti sama min. Lalu si A ini pindah ke bawah. Nah, selesai. Di sini ya, kalau cara kalian menentukan yang x ini nggak ada ya kayak gini. Tapi kalau misal f-nya itu ada gitu kayak nanti first baca. Jadi di sini di sini contohnya itu adalah f inverse x sama dengan x ditambah 2 per 6. Tentukan f inverse tapi x-nya itu ada nilainya 3. 2. Jadi caranya itu di sini kan x plus 2 per 6 ya. Di sini kan dia mintanya x-nya itu 2, berarti kita masukin angka 2 dari si fx aslinya per 6. 2 tambah 2, 4. Ini 6 nya ikut ke sini, sama dengan kita kecilin lagi. Kalau emang di soalnya hasilnya sampai sini benar, berarti sampai sini aja. Tapi kalau emang mau dikecilin ke sini. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini jawabannya. Sampai yang kedua itu G inverse X sama dengan X plus 2 per 8. Tentukan G inverse ini 6 misalnya. X-nya 6. Kita tetap masukin 6-nya. Karena di sini X, berarti kita masukin 6-nya. Di sini ditambah 2 dari sini per 6. Lalu 6 ditambah 2 sama dengan 8. 6-nya taruh sini sama dengan 4 per 8 dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 3. Yang sudut pusat dan keliling. Sudut pusat, jadi pengertian dari sudut pusat ialah titik sudutnya, ini titik sudutnya ialah titik pusat dan kaki-kakinya ialah jari-jari lingkaran. Jadi ini titik sudutnya itu titik pusat lingkaran, kaki-kakinya ialah jari-jari lingkaran. Contohnya seperti AOB di sini. AOB. Ini jadi kaki-kakinya ini ialah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Nah, terus kalau titik sudutnya, ini titik sudutnya itu ialah titik pusat lingkaran. Titik pusatnya lingkaran. Nah, sebenarnya ada sudut keliling yaitu titik sudutnya
titik sudutnya itu ialah keliling lingkaran dan kaki-kakinya ialah kali busur. Contohnya seperti ACB. ACB. Nah, jadi kaki-kakinya itu ialah kali busur. Nih, kali busur kan ini. Salah. Oke, jadi titik sudutnya itu keliling lingkaran. Titik sudutnya keliling lingkaran ini kan adanya di keliling nih, keliling lingkaran. Dan kaki-kakinya ialah kali busur, yaitu yang ini. Ini ke sini. Nah, ini adalah kali busur. Rumus besar itu sudut pusat sama dengan 2x 2 dikali sudut keliling. Kalau sudut keliling setengah dikali sudut pusat. Oh, keliling itu yang pertama tentukan besar x. Ini besar x. X-nya kan ada di sudut pusat ya. Berarti ini kita mencari sudut pusatnya. Berarti kita memakai sudut yang atas atau yang bawah. Jadi sudutnya atas, sudut pusat. Berarti rumusnya 2 dikali sudut keliling. Jadi sudut kelilingnya tuh ini 30 derajat. Jadi di sini aku alokasikan titik sudutnya sudut titik pusatnya itu ialah x ya. Jadi x sama dengan 2 dikali 30 derajat. Jadi 2 dikali sudut keliling. Sudut kelilingnya kan ini 30 derajat. Jadi aku masukin ke sini. Lalu 2 dikali 30 derajat atau 30 dikali 2 sama dengan 60 derajat. Selesai. Dan yang kedua tentukan besar x. Di sini kita lihat, di sini itu adanya di sudut pusat atau keliling. Di sini itu adanya x-nya itu di sudut keliling. Dan ini sudut pusatnya. Nah, jadi rumus sudut keliling itu kan setengah dikali sudut pusat. Jadi kita di sini tulis x sama dengan setengah dikali 70 dari sudut pusat ini. Ini 70 derajat. Sama dengan 35 derajat. Jadi 70 dibagi 2 sama dengan 35 ataupun 0,5 dibagi 70 dengan 35 derajat. Jadi jawabannya adalah 35. Oke, segitu saja materi yang aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian suka sama pembawaan materi itu. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.